Dinding besi 70 kaki, musuh abadi yang menunggu. Waktu hai, sahabat satu pesan. Jangan lupa, kami upload video baru setiap hari jam 9 malam loh. Langsung saja ke bahasan kita kali ini. Sahabat satu pesan, coba bayangkan. Anda berdiri di hadapan sebuah tembok raksasa, menjulang mencapai sekitar 50 hingga 70 kaki. Itu lebih tinggi dari gedung berlantai 5, terbuat sepenuhnya dari besi tempa yang dicampur dengan tembaga cair. Anda bisa melihat siluet orang-orang kecil di puncaknya, berjalan seperti semut. Tembok ini bukan sekadar batas. Ia adalah penjara yang memisahkan peradaban kita dari sebuah kengerian purba. Ancaman itu semakin nyata. Sebuah hadis yang memiliki tingkat keaslian tertinggi dalam eskatologi Islam menceritakan sebuah peristiwa krusial. Seseorang yang paling dihormati dalam tradisi meletakkan ibu jari dan jari telunjuknya bersamaan, membentuk lingkaran kecil. Kemudian dia berkata, "Hari ini, lubang seukuran lingkaran ini telah terbuka dari dinding Ya'juj wa Ma'juj." Bayangkan kengeriannya. Setelah ribuan tahun terkurung, sebuah retakan kecil pada dinding besi raksasa telah muncul. Hitungan mundur telah dimulai. Ketika mereka dilepaskan, mereka akan menjadi bencana terburuk yang pernah dihadapi umat manusia sebelum tibanya hari penghakiman. Siapa? Ya'juj wa Ma'juj. Dalam catatan akhir zaman Islam, Ya'juj wa Ma'juj memegang peranan sentral. Mereka disebutkan secara eksplisit dalam Al-Quran dan diperluas penjelasannya dalam literatur hadis. Ya'juj wa Ma'juj adalah keturunan Nabi Adam. Mereka adalah salah satu kelompok manusia, keturunan para penyintas banjir besar, yaitu para keturunan Nabi Nuh. Namun, mereka terpisah dan berkembang menjadi kelompok yang memiliki sifat sangat merusak. Mereka digambarkan dengan ciri fisik yang khas, hidung yang datar, mata yang sangat kecil, dan wajah yang lebar dan bulat, menyerupai perisai bundar yang kokoh. Mereka dihubungkan dengan bangsa Turki Mongol di masa lalu, mengisyaratkan asal-usul geografis di timur yang jauh. Sifat mereka ganas, korup, dan destruktif. Mereka adalah kekuatan jahat yang ditakdirkan untuk muncul di akhir zaman, mewakili puncak dari kebobrokan moral di bumi. Kisah dinding Zulkarnain. Untuk memahami bagaimana musuh ini terkurung, kita harus menengok kisah agung penguasa mulia, Zulkarnain. Al-Quran dalam surah Al-Kahfi mengisahkan pertemuannya dengan kaum yang tertindas oleh suku Ya'juj wa Ma'juj di antara dua gunung besar. Kaum ini memohon perlindungan. Zulkarnain menolak harta dan hanya meminta bantuan fisik mereka untuk mendirikan tembok, benteng berlapis besi dan tembaga. Zulkarnain memerintahkan pengumpulan balok-balok besi dan potongan-potongan besi dalam jumlah besar. Dia menumpuknya di celah antara dua gunung hingga mencapai ketinggian puncak. Kemudian, dia meminta mereka untuk meniupkan api sampai besi itu memerah seperti bara. Puncaknya, dia memerintahkan untuk menuangkan tembaga cair di atas besi yang membara. Tembaga cair menyatukan seluruh struktur menjadi satu benteng yang kokoh, tidak mungkin didaki atau dilubangi oleh Ya'juj wa Ma'juj. Tembok ini adalah bukti kebesaran kekuasaan ilahi, kebangkitan dan kalimat kunci. Meskipun benteng itu perkasa, tradisi Islam menyatakan bahwa ia bukanlah penjara abadi. Waktu akan tiba ketika Ya'juj wa Ma'juj dibebaskan. Kunci pembebasan. Insya Allah. Selama berabad-abad, Ya'juj wa Ma'juj setiap hari bekerja putus asa membobol tembok. Mereka akan berhenti dan berkata, "Mari kita lanjutkan besok pagi." Karena mereka tidak mengandalkan kehendak Tuhan, tembok itu selalu kembali kokoh setiap malam. Titik balik penentuan akan terjadi ketika salah satu dari mereka di penghujung hari akhirnya mengucapkan kalimat kunci, "Insya Allah, jika Allah menghendaki." Pada saat mereka akhirnya mengaitkan rencana mereka dengan kehendak ilahi, Allah akan membiarkan dinding itu tetap rapuh. Keesokan harinya, mereka akan menemukan lubang seukuran lingkaran jari
dan menyempurnakannya. Pagi itu akan menjadi awal dari bencana paling besar. Menurut eskatologi Islam, pembebasan Ya'juj wa Ma'juj terjadi setelah kemunculan dan kekalahan Dajjal, sang Al-Masih palsu, oleh Nabi Isa, Yesus. Ya'juj wa Ma'juj dilepaskan sebagai ujian akhir bagi umat manusia. Malapetaka di muka bumi. Begitu tembok itu runtuh, Ya'juj wa Ma'juj akan turun dari setiap ketinggian dan puncak bukit, seperti air bah yang tidak bisa dihentikan. Ini adalah istilah dari Al-Quran dalam surah Al-Anbiya ayat 21-96, menunjukkan jangkauan mereka yang meresap kemana-mana. Kehancuran dan kekejaman. 1. Konsumsi air. Jumlah mereka akan sangat banyak. Gelombang pertama yang melewati danau besar akan meminum habis airnya hingga kering, sehingga gelombang kedua tidak akan menemukan apapun. 2. Panah ke langit. Dalam arogansi, mereka akan melepaskan panah ke langit, menyatakan kekuasaan atas bumi. Panah-panah ini akan kembali ke bumi berlumuran darah, sebuah simbol dominasi total dan kejahatan. 3. Penguasaan bumi. Kehadiran mereka akan menciptakan korupsi, kehancuran, dan kekacauan yang meluas. Umat beriman akan terpaksa berlindung di puncak gunung, menghadapi kelaparan dan kesulitan ekstrim. Tidak ada kekuatan militer manusia yang mampu menghadapi mereka, dan bumi akan berada di bawah kendali penuh kaum yang ganas ini. Masa ini adalah puncak ujian bagi umat beriman, pengingat bahwa pengejaran duniawi adalah sia-sia. Mereka harus berpegang teguh pada nilai-nilai abadi, fokus pada pertumbuhan spiritual, dan memperkuat iman. Kisah Ya'juj wa Ma'juj berfungsi sebagai pengingat pahit tentang transiensi atau kefanaan segala sesuatu yang bersifat material. Intervensi ilahi dan akhir sang ancaman. Setelah bumi dipenuhi oleh kerusakan dan keputusasaan mencapai titik paling dalam, Tuhan akan campur tangan. Doa Nabi Isa yang saat itu berada di bumi bersama para pengikutnya yang beriman tidak mampu melawan Ya'juj wa Ma'juj dengan senjata. Mereka akan berlindung di sebuah gunung. Nabi Isa kemudian akan mengangkat tangannya dalam doa yang tulus, memohon agar Allah melenyapkan ancaman yang tidak dapat ditangani oleh manusia ini. Kematian massal. Sebagai jawaban atas doa ini, Allah akan mengirimkan sejenis makhluk kecil, ulat, atau cacing. Makhluk ini yang ukurannya bahkan tidak sebanding dengan kuku jari, akan menyerang tengkuk dan leher setiap anggota Ya'juj wa Ma'juj. Dalam waktu sekejap mata, seluruh populasi mereka akan mati secara serentak. Pagi harinya, bumi akan dipenuhi dengan mayat-mayat mereka. Bau busuk dari mayat-mayat ini akan memenuhi udara. Allah akan mengirimkan burung-burung raksasa yang ukurannya seperti unta besar. Burung-burung ini akan membawa mayat-mayat tersebut dan membuangnya ke tempat yang dikehendaki Tuhan. Pembersihan akhir. Setelah pembuangan, Allah akan menurunkan hujan lebat yang tidak akan berhenti selama 40 hari. Hujan ini akan membersihkan bumi secara menyeluruh, mencuci kotoran, darah, dan bau busuk yang ditinggalkan oleh Ya'juj wa Ma'juj. Bumi kemudian akan dihidupkan kembali, menjadi tempat yang subur dan damai, siap untuk masa keemasan yang singkat sebelum datangnya hari kiamat. Narasi Ya'juj wa Ma'juj memberikan pelajaran yang sangat berharga bagi setiap orang yang beriman. Kemunculan mereka melambangkan momen penting di mana kekuatan kerusakan dan ketidakpercayaan berbenturan dengan kaum yang beriman. Ini adalah ujian ketahanan, kesabaran, dan komitmen kepada petunjuk ilahi. Mereka menjadi pengingat tegas akan konsekuensi mengerikan yang menanti mereka yang menyimpang dari jalan kebajikan. Kisah ini mendorong kita untuk mempersiapkan diri menghadapi masa-masa yang tidak pasti. Ini menekankan perlunya memperkuat cadangan spiritual kita, mempererat hubungan kita dengan Tuhan, dan memupuk integritas moral. Saat dunia berpacu menuju puncak peristiwa kenabian, setiap orang yang beriman dipanggil untuk tetap teguh dan tidak goyah dalam keyakinannya. Ya'juj wa Ma'juj
hanyalah satu bagian dari teka-teki rumit eskatologi Islam, sebuah panggilan untuk melihat melampaui dunia materi dan berfokus pada apa yang kekal. Kisah Ya'juj wa Ma'juj adalah kisah yang penuh makna, merangkum tema-tema keimanan, moralitas, dan intervensi ilahi. Ini bukan hanya sebuah dongeng, melainkan perjalanan mendalam menuju introspeksi. Sahabat Satu Pesan, setelah kita mempelajari identitas mereka, tembok baja Zulkarnain, dan kehancuran epik yang akan mereka bawa, jelas bahwa kisah ini menuntut perhatian kita. Ini adalah pengingat untuk merenungkan tanda-tanda zaman, memperkuat tekad spiritual kita, dan membekali diri kita untuk ketidakpastian yang terbentang di depan. Terima kasih telah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk klik tombol like. Jika kalian menyukai video ini, tinggalkan komentar dengan saran konten tentang apa lagi yang ingin kalian dengar. Subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan setiap kali kami mengunggah konten menarik lainnya. Sampai ketemu di kisah-kisah selanjutnya.